Siapa yang tidak mengenal dengan sayuran yang satu ini? Memiliki batang yang pendek, daun yang melekuk menjadi tak beratur, dan bertangkai panjang. Ya, daun seledri. Sayuran ini seringkali dijumpai dalam olahan sup. Tanaman ini dapat tumbuh di daerah dataran rendah dan juga dataran tinggi. Namun daun seledri sendiri dapat tumbuh lebih optimal jika berada di tempat yang sejuk dan lembab. Tidak hanya digunakan sebagai olahan dalam sayuran saja, ternyata daun seledri juga digunakan sebagai salah satu bahan herbal untuk membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Benarkah demikian? Masyarakat percaya bahwa dengan mengkonsumsi daun seledri secara teratur dapat membantu menyembuhkan penyakit rematik. Hal ini dikarenakan seledri memiliki kandungan anti radang dan juga antibakteri. Selain itu, daun seledri juga dipercaya dapat membantu menurunkan darah tinggi. Lalu adakah efek samping jika mengkonsumsi seledri secara berlebihan? Dan bagaimana cara mengkonsumsi tanaman ini secara tepat agar dapat memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan dokter di studio. Hai pemirsa Ayah Hidup Sehat, kita kembali dalam acara ini dan kita tentunya membahas lagi mengenai makanan-makanan atau minuman yang mungkin berkhasiat di kesehatan. Ada mitos ataupun fakta yang kita akan luruskan ya, Dokter Sheila ya. Iya, tapi ngomong-ngomong ini gimana minumnya ya? Kenapa mukanya gitu ya? Ini bau banget loh. Tapi mukanya nggak usah gitu dong. Tuh. Ya emang sih parah banget. Tapi kok bisa minuman ini begini ya? Iya, Padahal dan kalau gimana dalam cara minumnya ya? Ini dalam kayaknya- bentuk sayuran tuh aku suka. Iya, Malah bisa tapi kalau kan cuma sedikit. Iya, kalau misalkan makan kayak gini nih misalnya. Iya kan? Aku tuh suka minta daun seledrinya minta tambah banyak dong. Jadi banyak gitu dikasihnya. Nah, gitu loh. Terus Sampai dihabisin penuh. semua? Ya dihabisin. Aku suka banget seledri emang. Oke. Karena emang nambah. Nah, kali ini emang kita akan bahas mengenai seledri, Dokter Sheila ya. Dokter Sheila gimana kalau makan gini suka? Suka seledri tapi sukanya sedikit-sedikit aja. Kalau udah banyak gini baunya, aduh Oh iya menyengat sih. banget. Nggak bukan dibikin jus begini. Apalagi kalau misalnya di jus begini. Cuman kalau misalnya dicampur sama buah-buahan lain seperti wortel, terus yang lebih ada rasanya gitu, itu sih masih lebih oke ya. Tapi kalau cuma seledri aja tuh kayaknya susah deh nelennya. Nah, tapi ada loh yang mau nelan beginian. Ada yang menelan beginian karena Iya. seledri ini memang punya khasiat katanya antiinflamasi dan juga dia punya tadi anti peradangan itu antiinflamasi Iya. ya maksudnya ya. Nah, apakah benar antiinflamasi atau anti peradangan ini dan apakah benar seledri ini punya manfaat bagi kesehatan? Langsung saja kita undang Dr. Sejolita Sorapsari, spesialis gizi klinik. Selamat siang, Halo, Dok. selamat siang Halo. Dr. Vito, Dok, Dr. Sheila. ini ngomong mengenai seledri nih. Seledri ini kan selalu menjadi khas ya bagi kehidupan. Nah, gitu ya. Nah, ini khas banget. Nah, Iya. tapi memang ini merupakan bagian yang biasanya tidak terlupakan kalau kita makan soto dan soto itu Iya. hidangan khas Nusantara. Iya. Bener nggak nih bagaimana mengenai khasiatnya? Ya. Oke, jadi kalau misalkan kita makan sebagai tambahan, misalnya makan soto, terus makan ada bubur juga ya kan, dikasih tambahan seledri. Sebetulnya yang dicapai adalah kita pengen dia lebih wangi aja untuk pewangi makanan gitu. Cuma apakah dia bermanfaat kalau dimakan hanya segini? Kayaknya nggak ada ngaruhnya ya. Kalau cuma sejumput aja gitu, nggak ada ngaruhnya tuh. Oke, Dok, ini ngomong-ngomong ada mitos atau fakta yang menarik nih, Dok. Ya. Katanya kalau misalnya jus seledri seperti ini dibalurkan ke kepala bayi dapat membuat rambut bayinya jadi lurus. Yang lurus nih ya, rambutnya tuh berubah jadi keriting. Ini sih jelas mitos, nggak ada hubungannya ya. Rambut lurus, keriting kayaknya genetik kan. Ya, atau mungkin pakai alat ya, mungkin ya, dikeritingin ya. Oke. oke. Masih ada lagi Dokter Sheila mengenai ini karena ini sering banget kita temukan, gampang Ya. ditemukannya. Fakta atau Iya. mitos berikutnya nih, apalagi nih? Konsumsi jus seledri setiap hari efektif untuk menurunkan berat badan. Wah, Oke, Mitos jadi atau fakta? jadi ini fakta Iya. ya. Kalau memang dikonsumsinya secara teratur dan kita memperhatikan juga asupan makanan kita sehari-hari gitu, karena si seledri ini kan dia mengandung serat juga kan, mengandung serat, mengandung antioksidan dan juga bermanfaat pada waktu kita berusaha untuk menurunkan berat badan. ini bisa bikin kenyang nggak, Dok? Bikin kenyang karena kan dia seratnya tinggi gitu. Nah, dan biasanya orang minum jus seledri kan nggak akan jus seledri aja ya. Iya. Nah, kayak tadi Dr. Sheila bilang, biasanya dicampur dengan buah-buahan lain. Nah, kalau kita campur dengan buah-buahan lain yang dia juga seratnya tinggi, mau dicampur apel misalnya, dicampur nanas biar baunya hilang. Iya. Itu kan berarti
serat yang akan masuk ke tubuh kita akan lebih banyak juga gitu. Oke, jadi bermanfaat untuk diet ya dok ya? Iya, bisa untuk diet. Tapi tetap perhatikan asupan makanan yang lain. Jangan sampai kita mengandalkan ini aja. Gitu. Ya kalau minum seledri doang sih kurus sih pasti ya. Pasti kurus. Nggak makan yang lain soalnya. Iya. Apalagi dokter Sila, Ya, fakta Mitos berikutnya. atau fakta selanjutnya nih dok, katanya masker seledri dapat menghaluskan kulit. Mitos atau fakta nih dok? Ini mitos. Sampai sekarang belum ada penelitiannya orang seledrinya itu ditumbuk kemudian ditaruh ke muka, mukanya jadi bersih. Sampai sekarang belum ada. Jangan-jangan emang ini bukan buat diminum loh. Jangan-jangan itu buat masker. dibalurin di muka. Makanya tadi nggak bisa diminum ya, bau banget. Gitu. Jadi untuk kehalusan kulit sih nggak ada efeknya. ke situ. Kalau misalnya diminum dok, Nah, bermanfaat kalau nggak? diminum bermanfaat karena gini, kita maunya kalau bikin jus seledri itu kan memang untuk mengharapkan kandungannya lebih banyak daripada kita cuma makan segini, ya kan? Nah, ada penelitiannya, memang kita harus pakai kira-kira 4 batang seledrinya. Oh, 4 batang ya? Lumayan banyak kan 4 batang seledrinya, sehingga ketika di jus itu kandungan gizinya jadi lebih tinggi gitu loh, Oke. terkonsentrat. Ini kalau yang di jus tuh sama batangnya juga atau daunnya aja dok? Sama batangnya. Sama batangnya? Iya, sama batangnya. Karena kandungan antioksidan kan nggak hanya di daun, tapi di batang juga. Jadi kalau gitu Gitu. batangnya juga dimakan kalau gitu. Iya. Fakta yang berikutnya tuh, Ya. atau mitos nih, konsumsi seledri dapat mencegah kolesterol. Menarik sekali nih. Iya, ini saya berani bilang ini fakta. Fakta. Ini fakta. Jadi tadi saya bilang, penelitiannya 4 batang dari seledri ini dia dipotong dicicang halus, kemudian dia jadi jus di dalam 1 gelas, kira-kira 200 cc. Iya. Oh, ini kayaknya ada yang import deh dok, ini tebel. Ini tebel ya. Kalau yang ini kan yang kecil nih, tipis-tipis dok. 4 batangnya yang mana nih kira-kira? Nah, dia bilangnya 10 gram, kira-kira 4 batang, total 10 gram. Segini Nah, kali ya dok? Iya, sekitar ini, seperti ini. Jadi dia dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat di jus. Nah, supaya rasanya bisa diterima sama mulut kita, ya kan? Dan hidung kita juga sih sebenarnya. Betul, Karena hidung yang betul. mencium harumnya itu loh. Biasanya yang paling ampuh itu nambahin nanas atau nambahin lemon. Kemudian bisa juga pakai madu sedikit. Gitu. Ada lagi bisa ditambah sama jahe sedikit sehingga baunya itu agak berkurang. Netral ya. Nah ini masih berkaitan dengan kolesterol nih mungkin. Nah ini katanya seledri penyakit itu lain. bagus juga untuk ginjal dok. Mitos atau fakta? Oke. Ini mitos, karena kesehatan ginjal sendiri ada berbagai faktor yang harus diperhatikan. Nggak cuma dari asupan seperti ini. Iya. Mulai dari minum harus cukup, tekanan darahnya harus bisa terkontrol, kencing manis juga harus dihindari, seperti itu kan. Jadi kalau secara langsung apakah seledri bisa meningkatkan kesehatan ginjal? Enggak jawabannya gitu. Tapi kalau dia bisa membantu menstabilkan tekanan darah, kemudian membantu menghambat penyerapan kolesterol, itu iya. Gitu. Oke. Tapi harus hati-hati, jangan sampai obat-obatan dari dokter dilepas karena mengandalkan ini. Iya. Ini ada mitos atau fakta Ya. selanjutnya nih dok. Katanya konsumsi seledri dapat memicu gejala alergi. Mitos atau fakta dok? Ini fakta. Jadi memang seledri adalah salah satu alergen yang ditemukan, zat pencetus alergi yang ditemukan. Baunya Tapi- atau apa dok? Bukan, ketika dikonsumsi. Tapi ini sifatnya spesifik pada orang-orang tertentu, gitu. Jadi nggak semua lah punya gejala alergi setelah konsumsi seledri. Nah, gejala apa yang biasanya ditemukan? Gatal-gatal, mulai dari gatal-gatal di pangkal, di apa? Langit-langit, Iya. gatal-gatal di mulut sampai bengkak bibirnya, kayak gitu. Terus kemudian sakit perut, perutnya kembung. Tapi dok kalau misalnya makannya kebanyakan tuh bahaya gak sih dok? Sebetulnya dibilang bahaya, bisa aja, bisa bahaya. Tapi biasanya orang itu konsumsi seledri kan nggak mungkin lebih dari berapa ya, 100 gram sehari. 100 gram tuh banyak banget loh. Kayak 4 batang ini aja udah baru 10 gram gitu. Biasanya orang sih nggak sampai 100 gram Iya. makannya. Jadi maksudnya belum sampai dosis yang berbahaya juga, Iya nggak sampai betul. orang makan segitu Biasanya lah. paling Iya. keluhannya kalau kebanyakan makan ini perutnya kembung, Oh, terus jadi oke. flatulence, sering buang angin, gitu aja. Iya, kalau sering-sering ini masa kentut-kentut terus kan susah kan. Ini tapi kalau berarti yang dikonsumsi sama Kim Kardashian atau Katy Perry tadi tuh yang kayak gini batangnya dok ya kan yang impor. Karena dia kan lebih apa ya, kres gitu Oh, loh. lebih crunchy ya. Lebih crunchy. Terus tadi kan si Katy Perry dia dicelup ke dalam dressing salad kayak gitu. Jadi biasanya memang dikonsumsi tidak sebagai ya daunnya aja dicemilin gitu, enggak. Bisa dicampur ke salad, bisa juga batangnya ini yang dicemil. Ya ini campur sama sambal nih. Sama lemon ya, biar nggak terlalu bau gitu ya. Menarik banget. Ada juga orang yang percaya ini mengenai
tadi kan ginjal udah ya, tadi pembuluh darah udah, hipertensi. Nah, ada juga orang takut nih, katanya ada perlemakan hati. Nah, makan seledri ini bisa mengurangi kejadian perlemakan hati, penumpukan lemak di hati. Mitos atau fakta? Ini fakta. Fakta, karena tadi dia hubungannya makan seledri, dia bisa membantu menurunkan kadar kolesterol, trigliserida dalam darah yang kaitannya sama ke perlemakan hati. Sama bisa membantu mengontrol berat badan. Jadi hubungannya sih ke arah situ. Oke. Gitu. Menarik, Iya. menarik. Sangat bermanfaat nih, Mbak. Tadi udah hampir semua bagian tubuh sudah bisa Iya, mendapatkan manfaat dari seledri tadi ya. Nah, berikutnya nih, kita punya lagi fakta atau mitos berikutnya nih. Seledri katanya berguna untuk mengurangi rasa sakit akibat rematik dan nyeri sendi, Dok. Mitos atau fakta nih? Ini mitos, walaupun dia bersifat anti radang atau Iya. anti inflamasi, tapi penelitiannya yang sampai harus ada rekomendasi misalnya berapa batang seledri sih yang bisa menyebabkan pengurangan rasa sakit pada orang-orang yang kena radang sendi, itu belum ada. Jadi Belum anti ada. radangnya, sifat anti radangnya ini seberapa banyak kita belum tahu nih. Iya, Jadi betul. harus makan Harus seberapa makan banyak. seberapa, iya. Kalau cuma ngemil Itulah. aja nggak cukup pasti kan? Iya, pasti nggak cukup. Apalagi kalau dioles, ya. Karena ini nggak bisa menyerap ke dalam Betul, kulit ya. Ini betul. karena dapat ininya dari konsumsi aja ya, Iya. nggak bisa dari dioles aja. Betul. Ya. Iya. Nah, tapi bagaimanapun tetap aja lah, ini tetap berguna ya, walaupun Iya. itu nggak bisa. Iya. Nah, apa yang berikutnya lebih menarik lagi, Dokter Sheila? Iya, seledri katanya dapat membantu mengusir nyamuk dan membunuh larva Oh iya nyamuk, jelas, Dok. itu sih aku rasa pasti fakta deh. Orang ini bisa emang kalau ada nyamuk, gitu kan. Nah ini udah pasti fakta sih kalau ini sih. Fakta ya kalau buat mukul. Iya, mitos sih. Mungkin baunya nyamuk takut, Dok. Nyamuknya kayak gimana ya? Sampai sekarang seledri belum jadi salah satu tanaman yang bisa dianggap mengusir nyamuk kayak lavender gitu misalnya, Iya. atau serai. Oke. Jadi ya sayang sekali Berikutnya belum nih, bisa Dok, ya. Apalagi Dokter Sheila? Seledri katanya dapat melindungi lapisan lambung dan menekan produksi asam lambung. Mitos atau fakta, Dok? Oke, jadi ini masih mitos. Ada juga studinya yang bilang seperti itu, tapi sampai sekarang belum tahu seberapa banyak seledri yang bisa menghilangkan gejala lambung gitu. Ya, jadi ya belum bisa jadi obat ceritanya buat lambung lah, belum ada khasiat loh. Tapi Iya. kalau secara umum nih, bukan buat lambung deh, untuk pencernaan secara umum, aku rasa pasti ada manfaatnya. Pasti ada, untuk pencernaan secara umum pasti ada, karena dia kan tinggi serat lagi-lagi. Serat itu dia gunanya untuk kesehatan pencernaan gitu kan. Kemudian dia ada antioksidan juga. Antioksidan kan sifatnya dia juga melindungi sel-sel terhadap kerusakan gitu. Oke. Ngomong-ngomong mengenai antioksidan nih, Iya. Ya, kayaknya Dokter Sheila mulai tertarik biasanya antioksidan ini, karena bisa berhubungan sama mencegah Biasanya penuaan sih ya. Mencegah penuaan dini, bagus untuk kulit. Tapi ini katanya bisa membantu meningkatkan gairah pria. Gimana tuh, Dok? Mitos atau fakta? Ini gairah untuk makan kali ya. Iya, jadi kalau untuk ke gairah seksual, mitos. Oh, siapa yang bilang gairah seksual ya? Tadi kita nggak bilang gairah seksual, kita bilang gairah aja ya. Gairah pria. Gairah nafsu makan juga bisa sebenarnya. Iya, kalau gairah nafsu makan bisa. Tapi kalau gairah seksual jelas nggak bisa ya. Jelas Oke. nggak bisa. Jadi berikutnya lah, apalagi nih? Tapi emang aku suka banget terus terang sama seledri. Jadi kalau aku tuh malah minta nambah lagi. Kadang-kadang malah nasinya aku kasih seledri juga, gitu supaya apa ya? Ada rasa krenyes-krenyesnya lah ketika lagi makan nasi itu. Dan wangi ya. Wangi rasanya. Ya wanginya tuh sebenarnya bukan wangi yang harum gitu sebenarnya kalau dipikir. Tapi ya apa ya nggak tahu gimana membangkitkan selera makan aja gitu memang. Bener sih. Nah ngomong-ngomong soal tadi udah ginjal, tadi pembuluh darah udah ya. Terus tadi hati udah. Berikutnya ada penyakit yang ditakuti orang juga tuh, kanker. Iya. Nah Dokter Sheila gimana? Seledri dapat mencegah kanker, Dok. Mitos atau fakta nih? Kalau mencegah kanker, seledri karena dia tinggi antioksidan, menurut saya ini fakta. Tapi tidak dianggap sebagai lagi-lagi pencegah kanker yang tunggal. Artinya ketika saya udah makan seledri, saya aman dari kanker. Enggak. Tapi seledri ini dianggap sebagai salah satu bahan makanan sumber yang tinggi antioksidan aja. Artinya tetap harus ada mix and match dengan yang lain gitu. Jadi tetap sayur-sayuran dan buah-buahan yang tinggi antioksidan lainnya juga harus dikonsumsi. Dan memang sampai sekarang sih nggak ada sih yang dibilang makanan ini mencegah kanker ini Betul, banget, ini betul. kanker ini Betul, banget, nggak bisa. betul. Memang kita harusnya memang ya bisa, cuman nggak bisa satu-satunya itu, Nggak bisa memang nggak satu-satu. mungkin bisa karena Betul, multifaktorial ya betul. penyebabnya. Nah, bagusnya di acara ini memang kita diingatkan apa aja sih bahan makanan yang tinggi antioksidan, ya Iya. kan, yang punya kandungan berbagai vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk mencegah kanker. Iya. Di situ kita diingatkan, oh Iya. ada lagi nih seledri, kadang kita lupa. Ya, Gitu makanya kan? harus seimbang ya, karena ini menjadi lifestyle ya, gaya hidup kita. Makanya Iya, kita sehari-hari seimbang. harus
ayo hidup sehat. Gitu ya. Nah, Oke. berikutnya nih, apa lagi nih? Berikutnya, seledri dapat melebatkan rambut dan menjaga kesehatan kulit kepala. Mitos atau fakta, Dok? Ini maksudnya dioles atau diminum ya? Udah nggak mau terjebak nih sekarang. Saya nggak ayo. mau terjebak Bener nih. Saya jawab dulu. Fakta, kalau misalkan dia dibuat sebagai ekstrak minyak seledri. Oh, emang ada ya, Dok? Ada, dia dioleskan ke kulit kepala Oh, oke. dan rambut. Itu memang ada khasiatnya. Yang pertama untuk kesehatan kulit kepala pastinya. Wah. Karena kan seringkali orang ketombean karena kulit kepalanya bermasalah kan. Oke. Jadi bukan dalam Jadi bentuk ini hijau begini kali ya? Bukan, berarti ini bukan. udah diekstraknya seperti minyak bentuknya ya. Oke, Justru kalau Dok. takutnya dia ditumbuk kemudian ditaruh di atas kulit kepala makin gatel. Iya. Pasti lah ya kayaknya ya. Gitu, iya. Dan nggak jadi keriting kok. Tadi kan udah dibilang di awal tadi ya, mitos. Nah ini masyarakat penasaran nih, Dok. Ini dapetnya dari mana tuh, Dok? Itu dijual di pasaran atau dibuat Minyak sendiri? seledrinya. Iya. Sampai sekarang ada yang jual di pasaran, ada yang dia udah dalam bentuk shampoo kan, shampoo seledri, kemudian vitamin-vitamin rambut yang bahannya dari seledri gitu. Jadi bukan cuma lidah buaya aja. Iya, Seledri juga ada seledri samponya. Ya, berikutnya nih, kita masih punya fakta atau mitos yang kita masih mau luruskan untuk Sila. Ibu menyusui tidak boleh konsumsi seledri berlebihan karena dapat mengurangi air susu. Mitos. Mitos. Apa? Mitos. Kenapa, Dok? Iya, nggak ada hubungannya tuh antara mengurangi makan seledri dengan mengurangi jumlah air susu. Air susu ibu akan terus diproduksi kalau memang demand-nya selalu ada. Jadi bayi selalu disusuin, ibunya juga makan makanan yang bergizi, maka suplainya akan selalu ada. Ya, karena Gitu. kasih ibu kepada beta sepanjang masa. Jadi, nah, berikutnya nih, tapi ini ada juga orang kan ngidam soalnya. Ngidamnya tuh ngidam seledri. Nah, jadi orang bilang kadang-kadang, oh nggak boleh nih seledri kan nggak boleh sembarangan makan. Katanya karena seledri ini bisa menyebabkan keguguran. Mitos atau fakta? Mitos. Nggak ada sih hubungannya ke arah keguguran. Biasanya keguguran itu kan faktornya macam-macam, bisa karena infeksi pada jalan lahir, kayak gitu kan, infeksi di saluran reproduksi dan jalan lahir. Ya. Jadi ke arah keguguran sih nggak ada. Dan belum pernah ada membuktikan bahwa seledri ini toksik atau ini beracun lah untuk janin bayi, gitu. untuk Jadi janin. nggak ada Betul, bukti penelitian betul. seperti itu. Jadi Ya. aman-aman aja sebenarnya. Aman. Ya. Nah ini kalau misalnya kandungan yang bermanfaat di seledri sendiri tuh apa aja sih, Dok? Oke, jadi karena seledri ini biasanya kita konsumsi dalam jumlah sedikit tidak banyak, berarti kandungan kalori bisa diabaikan. Artinya kita tidak harus takut gitu loh dengan konsumsi seledri, kita akan kelebihan kalori, enggak yang pasti. Tapi seledri ini dia yang pertama dia tinggi vitamin K. Vitamin K gunanya untuk pembekuan darah, kemudian untuk kesehatan tulang juga gitu. Kemudian dia punya antioksidan yang pasti. Dia punya antioksidan yang gunanya adalah untuk merawat sel-sel tubuh kita supaya tidak cepat mengalami penuaan atau kerusakan gitu. Secara umum nih dok, mungkin secara umum nih ya, yang paling menonjol dari seledri ini, apa sih manfaatnya yang paling Oke, menonjol? yang paling menonjol adalah karena dia punya zat yang namanya apigenin yang dia efeknya itu bisa melebarkan pembuluh darah tadi. Jadi efeknya bisa menurunkan tekanan darah gitu. Jadi bisa membantu ke arah hipertensi. Oke, nah Gitu. terakhir nih, Dok, mungkin ada tips-tips terakhir untuk pemirsa di rumah, cara untuk konsumsi seledri gimana, dan supaya nggak enak juga nih, misalnya kalau kayak gini aja kan nggak mungkin nggak Ya. enak, jadi harus diapain nih, Dok? Oke, jadi untuk bisa mendapatkan manfaat seledri, pemirsa di rumah bisa ambil kira-kira 4 batang seledri, dipotong kecil-kecil, kemudian dibuat jus. Supaya rasanya lebih enak, bisa ditambahkan buah-buahan yang bisa menutupi rasa seledri ini, misalnya nanas, kemudian apel, ataupun lemon. Bisa ditambahkan sedikit madu, misalnya 1 sendok makan madu, masih boleh. Dikonsumsi setiap hari dan tetap memperhatikan pola makan kita juga yang lain-lainnya. Oke, terima kasih Dokter Terima kasih Jolita. Dr. Jolita Ya, ya. sama-sama.